Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 12, kita ketemu lagi di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk materi minggu ini kita akan membahas yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang kepolisian, tentang kejaksaan. Sekarang kita membahas tentang peran hakim. Apa saja peran hakim? Mari kita lanjutkan materi ini. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan. Itu adalah pengertian hakim, bahwa hakim itu adalah pejabat peradilan yang tugasnya sesuai dengan undang-undang, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan sebuah perkara hukum. Jadi, seorang hakim di pengadilan, ketika dia mau memutuskan hukum, terlebih dahulu dia akan menerima berkas-berkas hukum yang sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian atau pihak kejaksaan. Lalu setelah menerima berkas perkara, si hakim di pengadilan akan memeriksa perkara yang akan diperiksa tersebut, yang akan disidangkan tersebut melalui mekanisme pengadilan atau peradilan. Setelah diperiksa di pengadilan, maka hakim akan memutuskan seseorang bersalah atau bebas. Itu adalah alur kerja dari seorang hakim di pengadilan. Adapun asas dari hakim yaitu bebas, jujur, dan tidak memihak. Bayangkan jika ada seorang hakim yang dalam melakukan pekerjaannya dia tidak memihak atau dia memihak kepada terdakwa. Seperti contoh, terdakwa yang ada di hadapan si hakim, keluarganya atau saudaranya. Jika hakim tidak mempunyai asas bebas, jujur, dan tidak memihak, maka orang-orang yang ada di hadapan si hakim tersebut, kalau emang masih ada hubungan keluarga, pasti akan dibebaskan atau hukumannya akan diringankan. Makanya seorang hakim harus mempunyai asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Sudah kita singgung beberapa materi yang lalu, dilambangkan sebuah patung yang matanya ditutup dan tangannya sedang memegang timbangan. Itu adalah seorang hakim harus seperti itu. Tidak boleh melihat siapa yang ada di hadapan dia. Sekalipun itu keluarganya, tetap hakim harus mempunyai asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara di pengadilan. Jadi, walaupun hakim masih di bawah presiden, tetapi hakim tidak bisa diintervensi atau dipengaruhi keputusannya oleh presiden. Sekalipun anak presiden yang sedang menjadi terdakwa, maka hakim tidak akan bisa diintervensi oleh presiden. Presiden memberikan perintah kepada hakim untuk meringankan atau membebaskan seorang terdakwa. Tidak bisa. Hakim harus menjalankan tugasnya sesuai dengan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim tidak akan adil. Ini sudah jelas, makanya hakim tidak boleh mendapatkan intervensi atau tidak boleh mendapatkan pengaruh-pengaruh dari orang lain. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi
3 kelompok. Apa saja itu? Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Itu adalah peradilan-peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Tetap Mahkamah Agung yang paling atas posisinya. Lalu yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Itulah 3 hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Lalu perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Ini sering kita temukan, sering kita dengar, peradilan dan pengadilan. Apa sih bedanya? Apakah masih sama? Apakah ada perbedaannya? Ternyata antara peradilan dan pengadilan itu sangat berbeda. Kalau peradilan menuju pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Jadi peradilan itu prosesnya, proses mengadili atau proses persidangan yang disebut dengan peradilan. Sedangkan pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Jadi kalau pengadilan itu tempatnya, pengadilan agama, pengadilan militer itu adalah tempat. Sedangkan prosesnya tersebut disebut dengan peradilan. Jadi sangat jelas antara peradilan dan pengadilan sangat berbeda. Kalau peradilan proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah tempatnya atau gedung untuk melakukan proses peradilan. Baik anak-anak, materi untuk minggu sekarang saya akhiri. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.